Halo teman-teman, selamat datang di resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas Make Your Emotion Work For You oleh Jay Maurus. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan emosi dengan pemikiran kita. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan itu bisa sinkron sehingga terjadi sinergisitas ya. Optimalisasi dalam bentuk perilaku yang optimal. Oke, langsung aja ke siapa Jay Maurus itu. Jadi pertama kali saya itu ingin membaca buku, biasanya saya cari tahu dulu ini siapa sih penulisnya dan apa sih keahlian penulisnya. Karena kalau kita nggak tahu keahlian penulisnya, biasanya kita itu kita itu salah mungkin memahami ini tulisan maksudnya apa. Jadi bisa aja dijadikan bukunya cuma buku tulis atau apa gitu ya. Tapi ternyata buku ini adalah buku yang memang tujuannya adalah memberikan kita peningkatan kualitas hidup ya. Karena Jay Maurus ini atau Giuseppe Mauro Ferrero yang lahir tahun 1924 dan meninggal tahun 2018, berarti dia melewati 3 masa ya. Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan after Perang Dingin gitu ya. 3 masa. Dia ini adalah seorang pendeta yang itu memang tujuannya untuk membaktikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak ya. Pendeta kan biasanya memberikan pencerahan. Sepanjang hidupnya dia menulis 125 buku, lebih dari 125 buku, banyak banget ya. Dan awalnya dia itu ketika awal karir dia itu dikirim ke India. Kerjanya pertama kali jadi misionaris itu dikirim ke India. Dia belajar bahasa Inggris dan bahkan dia juga belajar bahasa India. Dia bahkan membaca kitab Weda untuk memahami masyarakat lokal. Jadi jangan kaget, kalaupun dia seorang pendeta, dia juga banyak membahas perspektif dari agama lain di dalam bukunya. Menarik. Biasanya kan kalau kita itu misalnya orang Islam bikin buku tentang buku yang Islam gitu ya, tapi hanya memasukkan pemikiran Islam. Tapi ini enggak, dia memasukkan banyak pemikir. Ada juga kan orang Kristen yang bikin ini bukunya Kristiani banget, tapi enggak, dia ini terbuka, keren banget. Walaupun dia seorang pendeta tapi keren banget, saya suka. Jadi dia seperti Oke, jadi saya lihat buku yang sama, yaitu adalah Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Sama-sama ngomongin emosi dan bagaimana kita mengelola emosi. Lalu apa bedanya? Mungkin teman-teman yang awalnya itu pengen beli buku ini tergoda, apakah kita beli Daniel Goleman aja, atau ketika pengen beli Daniel Goleman kepikiran apakah Daniel Goleman cocok. Jadi gini, Daniel Goleman ini ngomongin tentang emotional intelligence. Dia itu ngomongin bagaimana emosi itu bisa mendorong optimalisasi kesuksesan gitu ya. Jadi fokusnya itu bagaimana emosi itu bisa dioptimalisasi, tapi sudut pandangnya itu kebanyakan saintifik, nggak terlalu teknis tapi saintifik. Dan saya ngerasa buku Emotional Intelligence ini terlalu banyak pembahasan mengenai penelitian, jadi nggak terlalu teknis tapi filosofis banget. Dan juga tentunya ya, Daniel Goleman ini bukunya lebih tebal daripada bukunya Jay Maurus. Jay Maurus ini kayak bikin buku emang tipis-tipis supaya bisa dibawa-bawa, supaya orang itu bisa baca buku dimanapun kapanpun. Sementara Daniel Goleman ini memang bukunya ini untuk para bisnismen dan juga para akademisi. Jadi bukunya ini benar-benar banyak banget isinya gitu ya. Jadi kalau Jay Maurus udah teknis-teknis aja. Jadi kalau teman-teman saya pengen simpel-simpel aja pakai Jay Maurus. Tapi kalau teman-teman penasaran banget tentang masalah emosi, pakai bukunya Daniel Goleman. Oke, Daniel Goleman nanti aja saya bahas. Kita langsung masuk, apa sih poin inti pemikiran Maurus dalam bukunya? Jadi banyak banget penjelasannya, tapi saya kasih poin intinya. Karena kalau saya kasih penjelasannya, teman-teman takutnya bosan. Oke, intinya apa sih? Emosi sangat berguna apabila terkendali. Pengendaliannya tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau kita terbiasa melepaskan emosi itu ya liar gitu ya. Tapi kalau kita biasa menahan emosi, bukan memendam ya,
Menahan itu maksudnya sabar gitu ya, kayak sabar ketika mau marah bisa menahan amarah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi kebiasaan. Jadi pengendaliannya tergantung kebiasaan kita. Memang emosi ini nggak boleh dihapuskan dari kehidupan. Ambil aja emosi itu ambil dari agama, pekerjaan dan rumah tangga gitu ya. Tanpa emosi semua hidup kita itu jadi hitam putih. Hitam putih itu maksudnya tidak berwarna. Agama akan kehilangan spiritnya ketika emosi diambil dari agama. Tidak ada gini aja. Kalau orang sholat atau berdoa tidak memasukkan unsur emosi itu kayak hampa. Tapi ketika dia benar-benar berharap mendapatkan sesuatu dan ketika dia berdoa, pasti teman-teman akan merasa bahwa wah ini benar-benar doa yang sangat kuat gitu ya. Jadi doa itu akan lebih kuat kalau emosional. Saya masih ingat dulu ketika saya sholat Jumat waktu itu pertama kali COVID masuk ke Indonesia gitu ya. Setelah sholat Jumat selesai, lalu imam ini baca doa. Baca doanya yang saya bikin kaget itu dia baca doa tentang bagaimana melindungi umat Indonesia, umat Islam itu dari COVID-19. Saya terenyuh gitu ketika dia berdoa bagaimana kita bisa, bagaimana dia memohon pada Allah, memohon pada Tuhan agar bisa selamat umat manusia, umat Islam dan umat-umat di Indonesia itu dari COVID-19. Saya langsung merasa keren banget. Dan ketika saya biasanya kalau saya doa kan amin amin amin, ketika saya mendengarkan ini saya amin dari lubuk hati paling dalam, benar-benar khusyuk. Jadi emosi dari kalau kita ngambil emosi dari agama itu kan kering kerontang, keren gitu ya pemikirannya ya. Jiwa dan raga saling terhubung. Masalah emosi dapat menyebabkan permasalahan kesehatan. Nah, ini dia ngomong bahwa kalau kita emosinya kurang bagus, kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Oh iya benar juga, karena J. Maurus ini umurnya panjang juga. Ngomong-ngomong kalau kita lihat J. Maurus ini umurnya itu 93 tahun. Jadi kalau dia bikin buku, dia mengatakan bahwa jiwa dan raga saling terhubung. Masalah emosi dapat menyebabkan permasalahan kesehatan raga. Mungkin ada benarnya. Buktinya dia yang happy terus ini aja umurnya panjang. Hampir 100 tahun, keren banget. Lalu dia mengatakan bahwa modernitas menyebabkan permasalahan emosi. Ketenangan adalah kuncinya. Jadi kita tuh harus tenang, bukan mematikan emosi, tapi kita tenang. Bagaimana kita itu tenang? Nanti dibahas di buku ini lebih jelasnya gitu. Lalu dia mengatakan emosi yang tak terkendali hadir dari hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan. Jadi kadang kita tuh sadar kalau kita itu emosional karena kita diinsult atau diremehkan atau dicaci atau gimana gitu, dihina gitu ya. Kita mungkin sadar kalau misalnya kita jadi emosi, tapi ketika hal-hal yang kecil misalnya kita kehilangan kunci, kita pengen berangkat kerja, kunci motor atau mobil itu hilang gitu ya, kita nyari, udah ketemu kuncinya, mobil atau motornya itu mogok gitu ya, udah nyala, pas di jalan kena macet, pas nyampe kantor langsung ketemu kerjaan sabrek-abrek. Pulang dari kantor kita nggak sadar kalau kita sudah berkali-kali dapat sial gitu ya, dapat hal yang kecil tapi bikin kita emosi, walaupun kita nggak sadar kita bikin emosi. Dan ketika sampai rumah kita meledakkan emosi kita ke pasangan kita, waduh, kita sebenarnya nggak sadar kalau misalnya kita itu terakumulasi emosinya dari hal yang kecil yang tidak diperhatikan. Nah itu jadi kata Maurus, hati-hati terhadap hal yang kecil. Hal-hal yang kecil inilah yang membuat kita emosi kita tidak terkendali. Bagaimana awareness atau memperhatikan hal-hal yang kecil, nanti dia kasih tahu di bukunya, panjang banget ya penjelasannya. Lalu dia juga mengingatkan emosi mewarnai hidup kita, tetapi harus mampu dikendalikan. Jangan mau dikendalikan oleh emosi. Kita mengendalikan emosi. Bagaimana mengendalikannya nanti dibahas. 6 cara mengendalikan emosi. Nah ini bagaimana kita mengendalikan emosi gitu ya. J. Maurus itu memberikan saran. Artinya dalam saran saya kasih translasi. Pertama, ketika kita emosi dan emosi itu adalah destruktif, merugikan gitu ya, kita harus memikirkan sesuatu yang berlawanan. Misalnya kita marah. Misalnya saya marah. Saya tuh mikir hal yang lucu biasanya. Entah saya mikirin film atau
video yang lucu gitu ya, jadi atau meme gitu. Saya biasa baca meme di Pinterest atau mungkin di Instagram. Saya baca meme gitu, saya ketawa-tawa. Jadi awalnya itu ingin marah, nggak jadi marah karena saya jadi happy aja gitu ya. Jadi ketika kita mau marah, kita harus memikirkan sesuatu yang berlawanan, di shift, diganti otaknya, channelnya diganti kalau kita nonton film. Lalu kalau kita emosional dan kita harus mengutarakannya, utarakan dengan cara yang sehat. Misalnya kita emosi, kita dikatain gendut ya, saya arahkan emosi saya dengan cara apa? Dengan cara diet gitu ya, atau mungkin saya arahkan emosi saya dengan olahraga gitu. Saya akan buktikan saya akan langsung, dan kamu akan kaget ketika saya langsung. Ya saya ketawa aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan emosi daripada penyebab emosionalnya. Misalnya kita marah karena kita dihina gitu ya. Jangan lihat jangan lihat hinaannya. Kalau kita ingat hinaannya, kita akan makin emosional. Tapi lihatlah emosi marah dari hinaan tersebut. Kalau kita fokus pada emosi marah, lama-kelamaan kita bisa menekan emosi marah itu. Itu kata Jim Morris. Dan mungkin saya terbukti juga ya, kalau saya lagi gundah gitu, saya fokus, saya gundah. Jangan fokus pada kenapa saya apa yang membuat saya gundah gitu ya. Lalu yang keempat, membicarakannya dan mengungkapkannya. Ini bagi teman-teman yang punya teman kepercayaan atau mungkin punya pasangan yang bisa dipercaya dan sudah punya pasangan bisa dipercaya, entah istri atau kekasih ya. Membicarakan dan mengungkapnya. Tapi kalau saya introvert ya, cara ini kayak kurang efektif untuk saya. Jadi saya biasa nulis, mengungkapnya dengan cara menulis gitu ya. Yang kelima, belajar beristirahat dengan baik. Jadi katanya Maurus ini orang emosional itu karena tidurnya kurang bagus gitu ya, istirahatnya kurang bagus. Tidurlah yang bagus. Tidurnya yang bagus itu maksudnya yang sesuai jam tidurnya, waktu tidurnya, lalu bagaimana kita tidur di tempat apa. Jangan tidur di pos ronda, tidur di rumah. Jadi intinya apa? Belajar tidur yang beristirahat yang baik, tidur, makan yang baik. Lalu yang terakhir, menyerahkan masalah kepada Tuhan. Nah, ini memang harus ada seorang agamis ya. Dan benar juga, menyerahkan masalah kepada Tuhan. Udah deadlock gitu ya, aduh mau ngapain lagi? Bingung kan? Ya udah, ya serah kepada Tuhan. Serah dari Tuhan menjadikan ini jadi seperti apa. Saya sudah bekerja keras, saya sudah berusaha, tapi ya setidaknya saya berdoa supaya Tuhan memberikan karunia-Nya. Ya udah, kayak gitu aja. Jadi kita bisa lebih tenang. Seperti itu. Oke, langsung aja. Siapa yang cocok baca buku ini? Semua orang, terutama mereka yang merasa dirinya kurang bahagia. Wah, yang merasa ingin mempertahankan kebahagiaan juga boleh baca buku ini. Memang saya juga baca buku ini jadi ketawa-tawa sendiri. Iya, ada benarnya juga. Bagus bukunya ya. Jadi semua orang yang ingin dirinya itu bahagia atau yang kurang bahagia, pengen bahagia, baca buku ini. Kita akan lebih mampu mengontrol emosi dan menekan emosi-emosi sedih sehingga bisa memunculkan emosi rasa bersyukur dan sebagainya. Oke, itu aja dari bukunya J. Maurus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.